Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kami nikmat waktu, kesehatan, dan kesempatan sehingga kami diperkenankan untuk mempresentasikan hasil dari tugas satu kami. Shalawat berkah dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan tak lupa yang kami hormati sama-sama dosen pengampu mata kuliah IT Apprenticeship Kom C, yaitu Bapak Muhammad Syafri Lubis. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan yang pertama Rida Arahmi dengan NIM 2014020015. Kemudian yang kedua, Filjah Jata Amani dengan NIM 2014020030. Kemudian yang ketiga, Muhammad Afifan Ali Rahman Seragi dengan NIM 2014020099. Dan yang terakhir, Muhammad Daud Arbani Asfi dari Munte dengan NIM 2014020108. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Eksekutif summary. Information Technology atau IT dan lebih sering dikenal dengan teknologi informasi adalah satu bidang yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi saat ini tak terlepas dari peranan tokoh-tokoh yang telah berkontribusi besar dalam perubahan bidang teknologi. Tidak hanya itu, perusahaan dan startup yang berkembang juga sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya kami akan membahas topik yang pertama, yaitu tokoh di dunia teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia sistem dan teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh teman kami Rida Arahmi. Kepada Rida Arahmi, waktu dan tempat kami persembahkan. Baik, terima kasih kepada Afifan yang telah memberikan kesempatan waktunya. Salah satu tokoh di dunia teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia sistem dan teknologi informasi yaitu Bill Gates. Bill Gates memiliki nama lengkap William Henry Gates III, lahir pada tahun 1955 pada tanggal 28 Oktober di Seattle, Washington. Bill Gates adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari seorang ayah yang bernama William Henry Gates, yaitu seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota, dan dari seorang ibu bernama Mary Maxwell, yaitu seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell, dan anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates memulai studinya dengan bersekolah di Lakeside School, sebuah sekolah persiapan eksklusif di Seattle, sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Di sekolah inilah Gates mulai mengembangkan keterampilannya dalam dunia pemrograman. Gates lulus dari Lakeside School pada tahun 1973 dan kemudian berkuliah di Harvard University pada musim gugur tahun 1973. Di Harvard, Bill Gates hanya berkuliah sampai tahun kedua saja. Kemudian dia putus kuliah untuk membuka perusahaannya sendiri. Next. Kontribusi yang telah diberikan oleh Bill Gates di dunia teknologi informasi, yang pertama yaitu mendirikan Microsoft. Pada tahun 1974, di saat MIT Altair
diluncurkan, Gates dan Allen, sahabatnya, melihat peluncuran tersebut sebagai kesempatan untuk mendirikan perusahaan perangkat lunak komputer mereka sendiri. Untuk mewujudkan impiannya, Gates dan Allen kemudian keluar dari Harvard dan bekerja di MIT. Pada November 1975, mereka menamai usaha yang baru mereka bangun dengan nama Microsoft dan mendirikan kantor pertamanya di Albuquerque. Kontribusi yang kedua yaitu bekerja sama dengan IBM. Pada tahun 1980, IBM mengumumkan bahwa IBM memerlukan sebuah sistem operasi untuk PC mereka, dan ia meminta Microsoft untuk membuatkannya. Akhirnya, Bill Gates pun membuatkan dengan nama sistem operasi 86DOS atau Key-DOS. Dari hasil kerjanya tersebut, Bill Gates mendapat imbalan sebesar $50.000. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Bill Gates selama berkontribusi di dunia teknologi informasi, salah satunya itu tersandung kasus hukum. Jadi cara Bill Gates berbisnis itu cenderung dengan anti persaingan dan ingin monopoli pasar. Hal itu yang membuat Bill Gates bermasalah dengan pemerintahan United States, di mana hal ini juga sudah dikenal dengan kasus United States versus Microsoft. Tapi hal tersebut malah membuat Bill Gates sama Microsoft berani melawannya. Adapun solusi-solusi yang dilakukan atas tantangan-tantangan tersebut, yang dimana solusi ini juga dapat dijadikan inspirasi untuk kita. Yang pertama yaitu kecepatan. Bill Gates sangat menilai bahwa prinsip kecepatan dalam menjalani perusahaan itu sangat penting. Karena siapa yang paling cepat, dialah yang paling terdepan. Kemudian, Bill Gates juga menyadari bahwa setiap waktu dan kebutuhan manusia terus berubah. Maka dari itu diperlukannya inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, Bill Gates juga cenderung berpikir sederhana dan lebih banyak melakukan sesuatu dibanding sekedar berbicara. Dan yang keempat, berpikir jangka panjang. Pada saat belum dikenalnya komputer, Bill Gates sudah bisa membayangkan bahwa suatu saat setiap orang akan membutuhkan sebuah komputer. Dan yang keempat, fokus pada pengembangan diri. Alasan Bill Gates sukses adalah karena dia mengetahui di bidang apa kemampuan dan minatnya. Dan dia fokus untuk mempertahankan serta mewujudkan impiannya. Berikut salah satu tokoh yang berkontribusi di dunia teknologi informasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Rida Rahmi yang telah menjelaskan tokoh yang telah berkontribusi besar di bidang teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perusahaan yang gerak di bidang teknologi informasi dan telah memberikan kontribusi besar juga di bidang teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh teman kami Firjah Jata Amani Nasution. Kepada Firjah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia sistem dan teknologi informasi. Berkaitan dengan tokoh yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, yaitu Microsoft, yang mana latar belakang dari Microsoft ini sendiri ialah dipicu oleh mikrokomputer Altair. Gates Altair untuk menulis bahasa programming yang kompatibel dengan Altair, yang akhirnya menginspirasi Gates dan Allen untuk membuat perusahaan software mereka sendiri, hingga sampailah Microsoft didirikan di Albuquerque
Meksiko. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975, yang mana nama Microsoft tersendiri merupakan gabungan antara mikrokomputer dan software. Next. Adapun kontribusi perusahaan Microsoft yang mereka berikan, yaitu kami ambil ada 3 poin, yang mana poin pertama bahasa pemrograman basic, di mana perusahaan melakukan kontribusi terhadap mikrokomputer milik Altair dengan menghasilkan bahasa pemrograman basic sebagai software pertama yang dapat dijalankan pada mikrokomputer oleh Altair, dikarenakan pada saat itu tidak ada atau belum ada software yang dapat dijalankan pada mikrokomputer tersebut. Lalu yang kedua, komputer IBM standar dalam industri komputer, yang mana Microsoft membuat sistem operasi 86 DOS atau KeyDOS yang kemudian dikirim ke IBM dalam bentuk PC DOS, yang mana dengan adanya sistem yang mereka buat itu, maka komputer IBM pada saat itu menjadi standar dalam industri komputer. Lalu selanjutnya yang ke-1989, Microsoft meluncurkan paket software produktivitas yang mana dinamakan sebagai Microsoft Office yang sampai perkantoran dan juga pendidikan. Next. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu yang pertama, tersandung kasus hukum. Tentu sama seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, karena ini berkaitan dengan Bill Gates, yaitu pendiri dari Microsoft ini. Yang mana Bill Gates di awal perintisan Microsoft dinilai memonopoli perusahaan kecil, di mana bersinggungan dengan undang-undang bisnis Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada hak lisensi yang tidak diajukan berhubungan dengan sistem operasi PC IBM dan Microsoft selaku pembuat PC DOS untuk IBM tidak mengajukan pemindahan. Microsoft tidak mendapatkan hak lisensinya karena mereka tidak mengajukannya, dan akhirnya profit yang diterima oleh perusahaan Microsoft pun pada saat itu tidak besar. Lalu yang ketiga adalah keamanan cyber, yang mana kurangnya keberagaman dalam tim keamanan. Para penyerang menyadari bahwa mereka dapat melakukan penyerangan ke ribuan perangkat dan sistem oleh perusahaan Microsoft ini, dan perusahaan harus melakukan pengecekan untuk ditangani satu persatu. Lanjut. Adapun solusi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tantangan-tantangan tersebut, terkait dengan tantangan yang dihadapi perusahaan pada era digital ini, yang utamanya ialah dalam bidang keamanan cyber. Perusahaan melakukan berbagai cara dalam melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya ialah mengatasi kelangkaan talenta atau kelangkaan SDM dengan memberikan pelatihan pada karyawan, yang saat ini perusahaan beroperasi dengan sistem hybrid, di mana peningkatan jumlah karyawan cukup drastis dikarenakan karyawan dapat melakukan pekerjaan dari jarak jauh. Dengan begitu, pihak perusahaan menyarankan untuk setiap anggota karyawannya dapat menjadi penjaga keamanan atau defender yang tidak direkrut melalui proses formal, melainkan dengan memadukan keberagaman cara pandang dan perspektif setiap anggotanya atau setiap karyawan. Dengan begitu keamanan perusahaan. Next. Selanjutnya dihasilkan oleh perusahaan. Nah, adapun produk-produk yang telah dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft ini pada tahun 2010 dibagi menjadi 5 divisi, yaitu divisi tersebut ialah Windows and Windows Live Division, Server and Tools, Online Services Division, Microsoft Business Division, dan Entertainment and Devices Division. Yang mana pada Windows and Windows Live Division, Server and Tools, dan Online Services Division, produksi yang dihasilkan ialah sistem operasi Windows seperti yang kita ketahui Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sampai saat ini Windows 11.
dan produk berupa jasa yaitu Windows Live. Nah, lanjut pada divisi Server and Tools, Microsoft memproduksi versi server pada Windows seperti Windows Server 2008 R2 serta perangkat alat pengembangan yang diberi nama Microsoft Virtual Studio, Microsoft Silverlight, dan lain sebagainya. Adapun produk server lainnya meliputi Microsoft SQL Server yaitu sistem manajemen data relasional dan Microsoft Exchange Server yaitu fitur surel dan penjadwalan khusus. Lalu pada divisi Microsoft Business, Microsoft Office merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh divisi tersebut. Adapun Microsoft Office ini merupakan perangkat lunak yang meliputi Word, pengolah kata, Access, pangkalan data relasional, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, dan SharePoint. Pada divisi Entertainment and Device Division, pada divisi ini sistem operasi Windows CE untuk sistem tertanam dan Windows Phone menjadi salah satu produk oleh divisi ini. Microsoft pertama kali memasuki pasar telepon genggam dengan Windows CE yang kemudian dikembangkan menjadi Windows Mobile OS dan sekarang menjadi Windows Phone. Divisi ini pula memproduksi permainan komputer yang beroperasi pada dan seri Microsoft Flight Simulator. Microsoft juga memasarkan perangkat keras pada PC seperti papan tombol, tetikus, dan berbagai controller permainan seperti gamepad dan joystick. Berikut yang sudah saya sampaikan terkait yang memiliki Baik, terima kasih kepada teman kami, Filjah Jata Amani, yang telah menjelaskan materi kedua mengenai perusahaan yang berkontribusi besar di bidang teknologi informasi. Selanjutnya kita menuju ke materi 3 yang akan dijelaskan Arbani Aswidarimonte mengenai startup yang bergerak di bidang teknologi informasi dan sedang berkembang dan juga memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan teknologi informasi. Kepada Arbani dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan startup yang bergerak di bidang teknologi informasi, yang sedang berkembang dan telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia sistem dan teknologi informasi. Perusahaan atau startup yang kami pilih itu adalah Gojek, di mana latar belakang startup Gojek tersebut adalah Gojek memiliki pendiri yang bernama Nadiem Makarim. Mungkin tidak semua orang mengenal sosoknya, namun siapa yang tidak mengenal Gojek saat ini? Gojek sebagai perusahaan startup lokal kini telah berkembang pesat ke seluruh kota-kota besar dan berubah menjadi perusahaan profesional yang menawarkan jasa transportasi antar penumpang dengan sepeda motor alias Gojek atau Gojek. Kontribusi yang telah diberikan oleh Gojek untuk di bidang teknologi informasi dan itu membantu UMKM melakukan digitalisasi bisnis. Gojek turut membantu digitalisasi bisnis di lebih dari 100.000 pengguna UMKM dengan menyediakan layanan berupa pesan antar makanan melalui GoFood, layanan kurir GoSend, dan pembayaran secara digital melalui GoPay. Melakukan upaya screening awal COVID-19 juga merupakan kontribusi yang diberikan oleh Gojek. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Gojek membantu menangani COVID-19 dengan menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara virtual atau telemedicine. Beberapa startup yang diundang yaitu Gojek dan Halodoc. Melalui kerjasama ini, kedua startup tersebut memperoleh izin untuk menyediakan layanan kesehatan screening awal COVID-19, disertai tanya jawab melalui aplikasinya dengan banyak dokter profesional. Tantangan yang dihadapi oleh Gojek
yaitu pertama, kontroversi ditolaknya kehadiran Gojek oleh Gojek Pangkalan. Penolakan terhadap Gojek pada dasarnya bertolak pada kemungkinan berkurangnya pendapatan dari para pengojek pangkalan. Artinya, kekhawatiran ini lebih pada beralaskan ekonomi semata-mata. Dengan hadirnya Gojek sebagai pesaingnya, lebih jauh, bahkan di dalam realitas banyak Gojek yang menghadapi serangan secara fisik dengan penghadangan ketika memasuki wilayah tertentu. Di samping itu, mulai bermunculan baliho-baliho berisikan penolakan dimasukinya wilayah oleh Gojek. Yang kedua, ada kontroversi legalitas beroperasi Gojek. Dengan tidak termasuknya Gojek sebagai layanan angkutan umum, maka operasionalnya menjadi ilegal. Dari masalah-masalah tersebut, solusi yang dilakukan oleh Gojek yaitu mengurus legalitas Gojek. Maka solusi yang dilakukan ialah dengan mengakui keberadaannya Gojek secara legal dengan ketentuan mendasar, misalnya status hukum Gojek harus berubah menjadi kendaraan umum dengan berplat kuning dan tidak lagi sebagai kendaraan perseorangan dengan plat hitam untuk dapat memenuhi persyaratan yang diatur. Solusi lainnya dari Gojek yang sudah dilakukan Gojek adalah mencari pegawai berkualitas kelas dunia. Hal ini keharusan karena platform Gojek semakin besar dan kompleks. Dan berikut adalah produk-produk yang telah dihasilkan oleh Gojek, dimulai dari GoPay, GoBills, GoLive, Gojek, GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, hingga ke GoGames. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai startup di bidang teknologi informasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Arbani yang telah menyampaikan startup yang telah berkontribusi di bidang teknologi informasi. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah dari data dan fakta yang telah kami sampaikan, kita menjadi tahu dan memperoleh informasi mengenai salah satu tokoh yang berperan penting dalam bidang IT, salah satu perusahaan teknologi yang memberikan dampak besar di bidang IT, dan juga salah satu startup yang juga memberikan kontribusi besar di dalam bidang IT. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.